Ustaz Subhan, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Amin. Yang kami cintai, ibu-ibu, mbak-mbak, kita puji, sahabat soleha. Amin. Kalau di surga. Amin, 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 insyaallah. Kajian kita, walaupun kita hanya baru dikit karena yang lain baru pada sama semakin menyusul, kita mulai Pak Ustaz. Baiklah Pak Ustaz, kita mulai langsung aja kajian kita hari ini. Baik. Pak Ustaz, kami persilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafizoni wa hafizakunallah, wabil khusus segenap pengurus majelis taklim ibu-ibu Ittaqi Tafuzi, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan saya doakan pula semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga surga. Amin Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang kitab At-Tadhkirah karya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah rahmatan wasi'atan wa rahimallahu ulama al-muslimin di buku saya halaman 75, di jilid 1 halaman 75, tentang adab-adab lainnya saat menghadiri orang yang mati. Jadi menghadiri orang yang meninggal dunia, orang yang mati ataupun orang yang akan mati, itu dalam Islam diatur tata keramanya. Pada bab ini diterangkan larangan bercanda atas siapapun yang menghadiri orang yang akan meninggal dunia, dan dianjurkan supaya berkata yang baik-baik. Begitu pula diterangkan tata cara mendoakan si mayit apabila dia benar-benar telah meninggal, dan cara memejamkan matanya. Jadi yang pertama, kita dilarang untuk bercanda, dalam pengertian bercanda yang tidak benar ya. Karena saat itu adalah saat yang menegangkan, terutama bagi orang yang akan meninggal dunia. Maka kita hendaklah serius membantu orang yang akan mati itu agar akhir hayatnya husnul khotimah dan berhasil mengucap la ilaha illallah. Itu harapan kita. Nah, kemudian yang kedua, yang tidak kalah pentingnya lagi adalah bahwa kita tidak boleh berkata-kata yang jelek. Harus berkata-kata yang baik. Karena pada saat kita datang bertakziah kepada orang yang sudah meninggal dunia, saat itu semua ucapan keluarga tersebut atau orang yang berada di tempat yang ada musibah itu, semua perkataannya
diaminkan oleh para malaikat. Makanya hendaklah anggota keluarga yang sedang kena musibah itu, atau siapapun yang sedang berada di tempat yang ada musibah ketika dia takziah itu, hendaklah dia berkata yang baik-baik. Dan kalaupun kemudian dia harus berkata-kata, jangan berkata kecuali yang baik. Kenapa? Karena pada saat itu semua ucapannya diaminkan oleh para malaikat. Doa dan perkataan di sisi mayit. Muslim telah meriwayatkan dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza hadartumul maridha awil mayyita faqulu khairan, fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun." Apabila kamu sekalian menjenguk orang sakit atau orang yang akan mati atau orang yang mati, maka berkatalah yang baik-baik, karena sesungguhnya para malaikat mengamini apa yang kamu katakan. Jadi orang yang mendatangi orang yang sedang sakit atau orang yang mendatangi orang yang akan mati, atau takziah orang yang akan mati atau orang yang sudah mati, maka disuruh berkata yang baik-baik, karena perkataan yang baik itu, semua perkataan orang yang datang saat itu diaminkan oleh para malaikat. Ada yang nanya, ittaqi tafuzi. Ittaqi tafuzi itu artinya ittaqi, bertakwalah engkau wanita, tafuzi maka engkau akan beruntung. Ittaqi, bertakwalah engkau wahai wanita, tafuzi maka engkau akan beruntung. Ini kan grupnya wanita toh, makanya saya kasih nama ittaqi tafuzi. Bertakwalah engkau wahai wanita, maka tafuzi engkau akan beruntung. Kalau laki-laki, ittaqi tafuz. Kalau laki-laki, ittaqi tafuz. Bertakwalah engkau wahai laki-laki, maka engkau akan beruntung. Ittaqi tafuz. Kalau perempuan, ittaqi tafuzi. Ya. Panggilannya pus. Bercanda. Baik, kita teruskan lagi ya. Jadi ini hadisnya ya, bahwa kalau kita sedang menjenguk orang yang sakit, atau ada orang yang akan meninggal dunia, atau orang sudah meninggal dunia, kriteria takziah itu orang sakit, menjenguk orang sakit itu namanya takziah juga. Menjenguk orang yang akan meninggal dunia, sakaratul maut, itu juga takziah. Setelah mati itu namanya juga takziah. Nah, takziah. Nah, itu perintah Nabi adalah kita disuruh berkata yang baik-baik. Maka kita suruh mengucapkan yang baik-baik, karena ucapan orang yang di situ yang sedang kena musibah itu, orang yang sedang kena musibah kematian atau keluarganya sakit atau keluarganya akan meninggal dunia, tempat itu semua perkataan diaminkan oleh para malaikat. Makanya perintahnya disuruh berkata yang baik-baik. Ya. Masih kata Ummu Salamah radhiyallahu anha, maka setelah Abu Salamah meninggal dunia, saya datang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu saya katakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Salamah telah meninggal. Maka beliau bersabda, ucapkanlah doa ini, kata Nabi. Apa doa itu? Allahumma ghfirli walahu wa aqibni minhu uqbah hasanatan. Ya Allah, ampunilah aku dan dia, dan berilah aku ganti yang lebih baik darinya. Jadi Nabi mengajar doa kepada Ummu Salamah agar beliau berdoa pertama minta ampun untuk dirinya, dan minta ampun juga untuk suaminya yang sudah meninggal itu, Abu Salamah. Dan Nabi mengajarkan beliau untuk berdoa pula agar Allah memberikan ganti untuknya yang lebih baik daripada Abu Salamah. Jadi itu doa kalau kena musibah, terutama kematian seorang suami.
Ummu Salamah radhiyallahu anha melanjutkan riwayatnya. Maka saya pun mengucapkan doa itu. Beliau membaca dengan doa itu. Dan ternyata Allah memberikan ganti kepadaku orang yang lebih baik dari Abu Salamah. Abu Salamah itu orangnya baik. Mati syahid beliau. Jadi Abu Salamah ini orangnya mati syahid, orangnya baik orangnya. Sebelum meninggal, Abu Salamah itu pesan pada istrinya agar menikah lagi. Dan beliau berdoa kepada Allah sebelum meninggal. Abu Salamah berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah kepada istri saya, Ummu Salamah, sepeninggal saya, seorang suami yang tidak pernah menyakitinya. Itu doanya Abu Salamah untuk Ummu Salamah. Jadi Abu Salamah ini sebelum wafat pesan ke istrinya agar menikah lagi. Terus didoakan istrinya itu, ya Allah, semoga engkau anugerahkan untuk istri hamba Ummu Salamah sepeninggal hamba seorang suami yang tidak pernah menyakitinya. Dikabulkan itu doanya oleh Allah itu. Akhirnya beliau mendapatkan ganti seorang suami yang tidak pernah menyakiti beliau, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini ya lebih dari Abu Salamah, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sikap para sahabat Nabi beda-beda ya. Ada sahabat Nabi yang lain namanya Abu Qatadah. Kalau Abu Qatadah ini wanti-wanti sama istrinya. Kamu kalau aku mati jangan kawin lagi ya. Wanti-wanti itu. Nanti kalau saya mati jangan kawin lagi katanya. Kata suaminya gitu. Kalau kamu ingin ketemu lagi dengan aku di surga katanya. Itu kata Abu Qatadah. Kalau kamu mau ketemu sama aku lagi di surga, kamu jangan nikah lagi katanya. Itu kata siapa itu? Abu Qatadah. Dan istrinya Abu Qatadah mau nggak nikah lagi setelah suaminya meninggal, beliau tidak menikah lagi. Karena udah janjian dari hidup dengan suaminya, nanti kita ketemu di surga. Jangan nikah lagi ya katanya. Karena kalau istri itu nikah lagi, ada janda nikah lagi, itu nanti dia harus pilih apakah dengan suami yang sebelumnya atau suami yang sekarang. Itu suruh pilih. Karena Nabi pernah ditanya oleh salah satu istrinya, itu Ummu Salamah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, saya nanti di surga itu dengan suami yang sekarang apa suami yang dulu katanya. Kata Nabi, kamu akan bersama dengan yang paling kamu cintai, kata Nabi. Di hadis yang lain, kamu akan bersama dengan yang paling baik kepada kamu. Nah, itu seperti itu. Nah, Abu Qatadah nggak mau spekulasi. Beliau bilang sama istrinya, pokoknya kamu jangan nikah lagi. Kalau kamu ingin bersama dengan aku di surga, kamu jangan nikah lagi katanya. Itu pesannya Abu Qatadah. Tapi Abu Qatadah itu wafat di usia 105 tahun. Ya. Jadi istrinya tentu udah sepuh sekali juga kan. Beliau aja wafatnya di usia 105 tahun. 105 tahun itu beliau wafat di usia 105 tahun, tapi wajah beliau seperti anak muda di usia 15 tahun. Karena pada saat beliau masih muda, ya, beliau saat masih muda pernah diusap wajahnya oleh Nabi. Saat itu beliau masih muda, diusap wajahnya. Sejak itu wajahnya tidak pernah berubah. Sejak itu tidak pernah berubah, itu segitu aja wajahnya, stabil, muda terus. Itu Abu Qatadah itu. Saya nggak tahu istrinya bagaimana, apakah ikut tua apa ikut muda, saya nggak tahu. Yang pasti itu pesan beliau kepada istrinya. Nah, beda dengan Abu Salamah. Kalau Abu Salamah, Ummu Salamah itu masih muda, anaknya banyak, masih muda, anaknya banyak. Nah, mungkin sebagai manusia biasa beliau ada kekhawatiran. Nah, maka diwanti-wanti, nanti kamu nikah lagi ya gitu. Terus didoakan agar mendapatkan suami yang tidak pernah menyakitinya, dan itu Allah kabulkan. Dan itu diberi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya pada saat Nabi melamar Ummu Salamah itu Nabi ditolak. Nabi ditolak. Jadi jangan dikira loh orang sekeren Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditolak juga itu. Ditolak oleh Ummu Salamah. Padahal Nabi dan Rasul ganteng, solehnya jelas, surganya jelas. Itu pernah ditolak oleh Ummu Salamah itu. Kata Ummu Salamah, saya sudah tua ya Rasulullah. Kata Ummu Salamah, saya sudah tua. Kata Nabi, saya juga sudah tidak muda, kata Nabi. Terus, anak saya banyak ya Rasulullah, kata Ummu Salamah. Semua anakmu anakku juga, kata Nabi. Semua anakmu anakku juga, kata Nabi.
Kalau mau sama emaknya sepaket, anaknya harus mau. Tidak boleh sama emaknya aja mau, anaknya tidak mau, itu tidak boleh. Nah, semua anakmu anakku juga, kata Nabi. Nah, maka kemudian akhirnya diterima cinta Nabi oleh Ummu Salamah, dan beliau menikah dengan Ummu Salamah, dan Nabi adalah sosok suami yang tidak pernah menyakiti beliau. Sebagaimana doa Abu Salamah untuk Ummu Salamah radhiyallahu anhuma. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Lanjut ya. Jadi cerita itu tadi. Dan dari Ummu Salamah radhiyallahu anha pula dia berkata, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menemui Abu Salamah waktu itu matanya tampak terbuka. Maka beliau memejamkannya, kemudian beliau bersabda, sesungguhnya apabila roh itu dicabut, ia diikuti oleh mata. Jadi kalau ada orang meninggal dunia, matanya melek, itu kejadian yang biasa. Jadi bukan hal yang aneh. Kalau kata Nabi, setiap roh ketika keluar dari badannya, itu pemilik roh itu penasaran, pengen tahu bagaimana bentuknya roh itu, makanya dia melek, kata Nabi. Nah, terus sunnahnya dipejamkan, dan Nabi memejamkan mata Abu Salamah saat beliau meninggal dalam keadaan matanya terbuka. Maka terdengarlah suara gaduh dari beberapa orang keluarga Abu Salamah. Nangislah kalau bahasa semua, ada yang meratap mungkin saat itu. Sehingga beliau bersabda, janganlah kamu mendoakan sesama diri kamu sekalian kecuali yang baik-baik, karena para malaikat mengamini apa yang kamu katakan. Ya kan kadang orang itu kalau lagi sedih ya, ngomongnya itu kan aneh-aneh kadang itu. Aduh, gimana saya kalau nggak ada suami saya, gimana kalau ini nggak ada kakak saya, ini gimana nggak ada lagi yang menanggung hidup saya. Akhirnya ngomong yang aneh-aneh. Wah, celakalah anak-anaknya Abu Salamah yang masih kecil-kecil ini, bagaimana ini anaknya masih kecil nggak ada yang ngurus, pokoknya macam-macam lah pokoknya. Akhirnya orang ngomong aneh-aneh. Nah, karena ngomong aneh-aneh terjadi aneh-aneh. Naudzubillahi min syarri dzalik. Makanya jangan ngomong yang aneh-aneh, ngomong yang baik-baik. Insyaallah lah semua anak-anak ini Allah yang mengatur rezekinya, mengatur masa depan mereka. Semoga Allah perbaiki keadaan mereka, keadaan kita semua. Semoga pokoknya berdoa yang baik-baik aja. Jadi harapannya full penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau berdoa, Allahumma ighfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyin wa akhlufhu fi aqibihi fil ghabirina waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin wafsalahu fi qabrihi wa nurun lahu fihi wa nawwir lahu fihi. Ya Allah, ampunilah Abu Salamah, angkatlah derajatnya ke dalam golongan orang-orang yang mendapat petunjuk, gantilah dia pada keluarga yang ditinggalkannya di antara orang-orang yang masih hidup. Ampunilah kami dan dia, ya Allah sekalian alam, ya wahai Tuhan sekalian alam, itu Allah, lapangkanlah kuburnya dan terangilah dia di sana. Jadi Nabi mendoakan yang baik-baik untuk Abu Salamah. Kita juga gitu sama. Kalau berada di tempat takziah, usahakan jangan ngomong kecuali yang baik. Ya, apalagi dari pihak keluarga. Jangan sampai berkata-kata yang buruk. Berkatalah yang baik-baik saja. Orang yang dianjurkan menghadiri orang mati. Para ulama kita memberi penjelasan bahwa sabda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila kamu sekalian menjenguk orang sakit atau orang mati atau orang yang akan mati sama saja, maka berkatalah yang baik-baik. Adalah suruhan atau perintah bersifat anjuran dan pengajaran tentang apa yang patut diucapkan di sisi orang sakit atau orang yang akan mati atau orang yang mati. Di samping itu merupakan pemberitahuan bahwa para malaikat mengamini doa orang-orang yang hadir di sana. Jadi ingat-ingat ya, kalau kita takziah itu tempat yang mustajabah, berdoa yang baik-baik. Jadi di tempat di mana ada orang meninggal dunia, ada orang sakit, itu tempat yang mustajabah, berdoa yang baik-baik. Loh Ustaz, berarti rumah sakit tempat yang mustajabah? Bisa jadi. Bisa jadi. Rumah sakit itu tempat yang mustajabah, bisa jadi. Bisa jadi. Kenapa? Karena di situ banyak orang yang mungkin sedang mengalami musibah, kesusahan, kesakitan.
sebagian mereka berjuang dengan kesabarannya, dengan ketawakalannya, sebagian mereka mungkin ada yang terdolimi oleh sistem dan seterusnya, maka itu bisa jadi ada tempat yang mustajabah. Maka kalau kita pas menjenguk orang yang sakit atau orang yang meninggal dunia atau akan meninggal dunia, itu adalah kesempatan untuk kita berdoa yang baik-baik. Tapi Ustadz, kalau memang doa kita mustajabah, kenapa banyak orang yang sakit akhirnya mati? Mati itu buruk bagi yang ditinggal. Bagi yang meninggal belum tentu. Jadi saya ulang, mati itu buruk bagi yang ditinggal. Sedih kan ditinggal orang yang kita cintai. Tapi bagi yang meninggal belum tentu dia buruk. Bisa jadi apa yang dia mohonkan kepada Allah dijawab dengan kematian bagi sebagian yang lainnya, itu merupakan kebaikan bagi yang mati itu sendiri. Nah, kalau yang ditinggal itu memang musibah. Makanya kita harus terus berdoa yang baik-baik dalam hal ini. Karena kenapa saya katakan bahwa kematian itu belum tentu musibah bagi orang yang meninggal itu sendiri? Ya, karena bagi orang yang meninggal setelah mati itu pilihannya cuma dua, lebih bahagia atau lebih sengsara. Itu seperti itu. Oleh karena itu para ulama menganjurkan agar seorang yang menghembuskan nafasnya yang terakhir hendaknya dihadiri oleh orang-orang yang soleh. Jadi kalau bisa, kalau ada orang yang akan meninggal dunia, didatangkan kepadanya orang-orang yang soleh, entah dari keluarganya atau dari orang lain yang gemar melakukan kebaikan. Tujuannya agar mereka itu mengingatkannya kepada Allah, mendoakannya dan mendoakan keluarga yang ditinggalkannya. Jadi kalau orang yang soleh, orang yang alim, orang yang berilmu datang menemani orang yang sedang mengalami sakaratul maut, diharapkan doa orang yang soleh ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik untuk si mayit maupun untuk keluarga si mayit. Itu anjurannya. Samping itu mereka juga akan berkata yang baik-baik. Orang yang berilmu pasti ngomongnya yang baik-baik, tidak akan ngomong yang tidak baik. Dan kalaupun ada dengar orang ngomong gak baik, pasti diingatkan, Bu, ngomong yang baik-baik ya, jangan ngomong yang tidak baik, ngomong yang baik-baik. Saya sering kalau di acara takziah, saya sering sampaikan kepada pihak keluarga, ini tempat yang mustajabah. Tolong bicara yang baik-baik, jangan bicara yang tidak baik. Sedih boleh, meratap jangan. Nangis boleh, meratap jangan. Saya sering bilang gitu kalau takziah itu. Dengan demikian berhimpunlah, saya bukan orang soleh sih, cuman menirukan ilmunya orang-orang yang soleh. Dengan demikian berhimpunlah antara doa mereka dan ucapan amin dari para malaikat, sehingga kemanfaatannya meliputi si mayit, keluarganya, dan yang ditimpa kemalangan dan orang-orang yang ditinggalkannya secara menyeluruh. Nah, diharapkan dengan perkataan-perkataan yang baik, doa-doa yang baik, aminnya para malaikat itu berkolaborasi yang berdampak positif pada si mayit dan kepada keluarga si mayit dan seluruh orang yang ada di situ terutama. Allahu Akbar. Adab dan doa ketika memejamkan mata orang yang mati. Jadi adab dan doa ketika memejamkan mata orang yang mati. Tadi saya katakan ya dikatakan bahwa orang yang akan mati itu ruhnya penasaran, ingin tahu bagaimana bentuknya nyawa itu. Melek dia. Begitu melek mati. Makanya banyak orang yang mati dalam badan melek. Nah, itu sunnahnya dipejamkan matanya. Dipejamkan setelah meninggal, jangan pada saat mau meninggal. Kalau saat mau meninggal jangan dipejamkan, biarkan dia melek dulu. Karena itu menyiksa itu. Tapi kalau dia sudah meninggal baru dipejamkan matanya. Itu seperti itu. Menurut riwayat Ibnu Majah dari Syaddad ibn Aus, dia berkata sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa sabda beliau, idza hadartum mautakum fa'aghmidul basara fa innal basara yatba'ur ruha wa qulu khairan fa innal malaikata yu'minu ala ma qala ahlul mayyit. Apabila kamu menghadiri orang yang telah meninggal dunia di antara kamu sekalian, maka pejamkanlah matanya kalau dia melek. Karena sesungguhnya mata itu mengikuti perginya ruh. Dan berkatalah yang baik-baik. Karena para malaikat mengamini apa yang dikatakan oleh keluarga si mayit. Bahkan di hadis sebelumnya, siapapun yang datang, tidak hanya keluarga si mayit, bahkan siapapun yang datang takziah, perkataannya itu diaminkan oleh para malaikat. Al-Kharaiti
Abu Bakar Muhammad ibn Ja'far menyebutkan sebuah hadis dari Abu Musa, Imran ibn Musa, dari Abu Bakar ibn Abu Syaibah, dari Ismail ibn Ulayyah, dari Abu Bakar ibn Abi Syaibah, dari Ismail ibn Ulayyah, dari Hisham ibn Hassan, dari Hafsah binti Sirin, dari Ummul Hasan, bahwa ketika dia berada di sisi Ummu Salamah radhiyallahu anha, maka datanglah seorang seraya berkata, fulan sedang menghadapi maut. Ummu Salamah menyeru, berangkatlah. Jika dia telah meninggal, maka ucapkanlah assalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga salam sejahtera atas para utusan Allah, itu malaikat maut, dan segala puji bagi Allah Tuhan seluruh sekalian alam. Jadi kalau kita mendatangi orang yang akan mati atau orang yang sudah mati, sunnahnya kita mengucap assalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Itu ucapan salam kita kepada para malaikat utusan Allah yang telah mencabut nyawa si fulan. Jadi ucapannya apa? Assalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian sedangkan Al-Kharaiti juga mentakhrij sebuah hadis dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Sulaiman At-Taimi, dari Bakar ibn Abdullah Al-Muzani. Dia berkata, apabila kamu memejamkan mata orang yang mati, jadi ada orang mati, kita mau pejamkan matanya, maka ucapkanlah Bismillahi wa ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Bismillah dengan menyebut nama Allah, dan aku melakukannya menuruti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesudah itu bacalah tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar. Dan Sufyan membacakan firman Allah yang artinya, dan para malaikat bertasbih serta memuji Tuhannya. Asyura ayat 5. Jadi doa kalau ada orang yang mati, ketika kita ingin memejamkan matanya, kita baca doa Bismillahi wa ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kita baca tasbih. Kalau merujuk pada surah Asyura, baca tasbih dan tahmid subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kalau mau dilengkapi ya, kalau mau subhanallah aja boleh, subhanallah alhamdulillah, atau subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi juga boleh. Itu mencakup tasbih dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Menurut Abu Dawud, memejamkan mata orang yang mati itu dilakukan setelah rohnya benar-benar keluar. Jadi setelah betul-betul mati baru dicabut, baru ditutup matanya itu. Tapi kalau belum mati, jangan ditutup matanya, karena itu memberatkan itu nanti. Saya telah mendengar Muhammad bin Abdul Al-Muqri. Dia berkata, saya telah mendengar Abu Maisarah, seorang ahli ibadah, berkata, aku telah memejamkan mata Ja'far Al-Muallim. Dia adalah orang yang tetap berakal saat menghadapi kematiannya. Maka saya bertemu dengannya dalam mimpiku. Jadi habis mencoba memejamkan mata seorang ulama pada saat kematiannya, belum mati dipejamkan matanya, setelah dia meninggal dia mimpi. Nah, di mana dia berkata, hal terberat yang saya rasakan ialah kamu memejamkan mataku sebelum aku benar-benar mati. Ya, makanya kalau belum betul-betul mati, jangan dipejamkan matanya sampai dia betul-betul mati. Setelah dia betul-betul mati, baru dipejamkan matanya. Ya, itu adab di dalam kita memejamkan mata orang yang sudah mati. Dan doanya sekarang tadi Bismillahi wa ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Terus kita pejamkan matanya pelan-pelan sambil membaca tasbih dan tahmid, atau tasbih saja juga boleh. Baik, kalau di surahnya tadi itu membaca tasbih dan tahmid subhanallahi wa bihamdih
boleh, atau yang lengkap sekalian subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Baik, ini kita masuk bab baru, yaitu proses kematian di pada bab kehadiran setan saat orang meninggal dunia. Barangkali ada pertanyaan dulu Bu, silakan yang mau tanya, protes, marah boleh. Silakan kalau ada. Kalau ada monggo. Ada yang mau tanya Mbak? Asyura ayat 5 ya Pak Ustaz tadi? Ya, Asyura ayat 5. Asyura ayat 5. Oh, enggak ada, jelas semua ya? Atau tidak jelas semua ya? Jadi, Ya. Ibu ada nggak? Karena ini Pak Ustaz lah. Pak Ustaz, saya mau nanya. Silakan Bu. Tapi bukan cuma dari masalah ini. Silakan. Ya. Kan gini Pak Ustaz, adik saya itu, adik suami bukan adik saya, itu punya istri berumah tangga. Mereka belum mempunyai anak sekitar 12 tahun. Terus saat ini mereka itu sedang mengalami masalah, tapi saya tidak tahu persis masalahnya apa. Kalau rapaan saya sih masalah ekonomi mungkin, tapi istrinya itu ingin mengajukan gugatan cerai. Nah, saat ini suaminya di Bekasi, tapi istrinya sudah minta pulang ke Pontianak. Waktu itu Pontianak. Orang Pontianak emang. Oh iya. Waktu itu memang dia ngomong sih, pokoknya kan mereka mengambil apa? Bukan mengadopsi ya, nggak tahu persisnya mengadopsi resmi apa belum, saya nggak ngerti. Anak adiknya yang di Pontianak itu diambil, dibawa ini dari bayi umur 40 hari. Terus nggak tahu masalahnya sebenarnya apa, tiba-tiba ya itu setelah, kalau yang saya dengar sih setelah istrinya itu mengikuti ajaran apa ya Pak Ustadz namanya, kayak dihipnotis gitu loh Pak Ustadz, untuk kayak pokoknya hipnotis gitu deh, belajar kayak gitu. Jadi kan memang dia punya penyakit emah yang kronis. Jadi dia itu ikut kajian, namanya sih katanya kajian gitu, tapi itu belajar tentang hipnotis gitu. Jadi dia penyembuhannya melalui hipnotis itu. Nah, sejak istrinya itu ikut itu, nggak tahu tiba-tiba ya itu kemarin itu istrinya pokoknya bilangnya, pokoknya aku harus membahagiakan diriku sendiri. Jadi aku tidak mau lagi, aku mau pulang ke Pontianak dengan jangka waktu yang tidak tentu, bersama anaknya itu mau dikembalikan lagi ke adiknya. Padahal anaknya itu umurnya sudah berapa sekarang, udah 2 tahun kalau nggak salah. Terus karena suaminya waktu itu nggak, sebenarnya separuh hatinya itu nggak ngizinin. Jadi karena alasannya nggak jelas. Kemudian tetap dia pulang, tetap kemarin tetap dibelikan tiket pesawat, tetap pulang tapi sendirian sama anaknya kecil itu. Suaminya tetap di sini. Saya nggak tahu bagaimana, kabar selanjutnya kok katanya mengajukan gugatan cerai istrinya, minta cerai, belum mengajukan gugatan sih, minta cerai. Terus nggak tahu gimana. Nah itu saya tuh hanya mau nanya, bahkan saya pun mau menghubungi, maksud saya mau memberi masukan. Kan saya nggak ngerti benar bahwa masalahnya tuh apa kok sampai pingin bercerai gitu loh. Kalau masalah ekonomi aja kok ya mosok sampai mau minta cerai gitu. Padahal suaminya juga sebenarnya kerja, cuma mungkin nggak memenuhi
nggak bisa memenuhi ekspektasi istrinya bahwa hidup itu harus begini begini begini, mungkin begitu. Terus kabar yang terakhir saya terima yaitu, bahkan saya hubungi aja, dia bilang bahwa saya mengalami depresi, saya tidak bisa lagi melanjutkan hidup dengan adiknya Mbak. Saya nggak bilang cerai sih, pokoknya saya tidak bisa, kalau saya kembali lagi ke Bekasi saya akan gila, ngomongnya seperti itu. Terus ya udah, tapi saya pesan sama adik laki-laki suami saya itu bahwa kamu pokoknya jangan sampai kamu yang mengajukan cerai, kan yang minta cerai istrinya, jadi biar urusin aja dia, urus sendiri perceraian itu, ajukan gugatan, tapi istrinya itu biar yang mengajukan gugatan. Solusinya saat ini seperti itu, keluarga besar kita. Nah, itu saya mau tanya aja, sebenarnya bagaimana hukumnya seorang istri yang jelas-jelas suaminya tidak ridho, dia pergi sendiri walaupun itu pulang ke keluarganya, terus tiba-tiba mengajukan cerai, itu benar apa salah? Kalau menurut saya itu salah. Apapun keadaannya, rumah tangga itu seorang istri tidak boleh meninggalkan rumah. Baik. Maksudnya mau saya nasihati seperti itu, tapi dianya malah nggak mau. Pokoknya saya sudah bahagia di Pontianak, saya nggak mau, saya mau tenang. Jadi dia nggak mau nerima telepon saya, itu nggak mau, padahal saya nggak punya salah apa-apa. Maksudnya gitu loh. Itu tuh bagaimana Pak Ustadz, jalan keluarnya itu yang benar menurut syariat Islam itu bagaimana ya kalau istri sudah seperti itu? Ya. Pertama gini Bu, pertama gini dulu. Kalau ingin selesai harus duduk berdua, itu harus dipertemukan dari pihak suami, pihak istri, suruh ngomong dua-duanya. Entah suami dulu. Masalahnya itu kan, kalau mau selesai, ya berarti kalau salah satu pihak tidak mau, berarti ada yang nggak mau selesai berarti. Kalau sudah begitu, sekarang dari pihak laki-lakinya aja. Kan sekarang dari pihak wanitanya dihubungi tidak bisa itu, atau tidak mau, atau bagaimana lah. Sekarang pihak laki-lakinya aja sekarang yang ditanya secara baik-baik. Kamu maunya gimana sih, rumah tangga kamu sekarang maunya gimana? Nah, di situ diajak musyawarah baik-baik. Karena dalam Islam itu gini Bu, dalam Islam ya, rumah tangga itu dipertahankan dengan cara yang baik atau dilepas dengan cara yang baik. Itu dalam Islam. Dalam Islam itu rumah tangga itu dipertahankan dengan cara yang baik atau dilepas dengan cara yang baik. Itu dalam Islam. Jadi kalau mau dilepas, lepas dengan cara yang baik. Kalau mau dipertahankan, pertahankan dengan cara yang baik. Nah, sementara saya akan nyoroti dari sisi hukum dulu ya. Dari pihak wanita itu ada hadis Nabi, riwayat Ibnu Majah, di mana Nabi bersabda, ayyum mamro'atin sa'alat zaujaha talaqaha bi ghairi udrin lam turih raihatal jannah. Wanita manapun, termasuk wanita Pontianak, kalau minta cerai kepada suaminya tanpa alasan hukum yang benar, maka dia tidak bisa mencium baunya surga. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Nah, sekarang pertanyaannya untuk si wanita itu, ini secara hukum ya, apa alasan dia meminta cerai kepada suaminya? Kalau alasannya benar, tidak apa-apa. Seperti misalnya alasannya adalah karena agama terancam. Misalnya suaminya ini seneng kedukun, sering enggak, yang agama terancam, seneng kedukun, sehingga istrinya sering diajak ritual-ritual yang aneh-aneh itulah pokoknya, sehingga agama terancam. Kalau agama terancam, dia boleh cerai suaminya, ya. Atau yang kedua, jiwa terancam, suka main fisik. Kalau marah suaminya, istrinya dikuaplok, di smackdown, pokoknya fisik terancam. Ini termasuk yang boleh menggugat cerai. Kehormatan terancam, harta terancam. Itu merupakan bagian-bagian dari yang menjadi sebab seorang wanita boleh menggugat cerai suaminya. Jadi jiwa terancam. Apa? Maksudnya? Seperti misalnya kok saya tadi bilang agama terancam, saya contohkan tadi kayak suaminya sering maksa dia melakukan ritual-ritual
yang merusak akidah misalnya. Kalau kalau fisik terancam, fisik ada permainan fisik itu yang mengancam. Terus kemudian kalau agama terancam, tadi sudah agama ya, kehormatan terancam. Kehormatan terancam itu misalnya ada seorang suami yang tidak suka istrinya berhijab. Dia lebih suka kalau istrinya pakai rok mini, pakaian seksi yang ketat dan seterusnya itu. Sementara istrinya adalah seorang yang sudah terbiasa menutup auratnya. Maka itu sambil mengancam agamanya, mengancam kehormatannya. Atau ada beberapa seorang suami yang memperalat istrinya untuk menemui pelanggan suaminya supaya dengan dia terpesona dengan kecantikan istrinya untuk merayu pelanggannya supaya ada. Itu terjadi Pak. Ada jamaah saya cerita sama saya itu sering usah diajak suami saya, kan udah cerai sekarang ya, diajak oleh suami saya itu untuk menemani dia menemui vendor atau apa, saya nggak paham itu apa namanya. Iya, vendor atau apa yang dari luar negeri itu di diskotik itu dengan pakaian yang tidak senonoh, terus kemudian dan minum-minuman keras itu. Itu tidak hanya agama terancam, tapi kehormatan juga terancam dan begitu seterusnya misalnya. Naudzubillah ya, sekarang sudah cerai gugat ya, sudah dikabulkan perceraian oleh pengadilan agama. Terus kemudian yang keempat, harta, terancam harta. Ya, kan suami ada kewajiban memberikan nafkah kepada istri. Sementara ini misalnya ya, seorang suami yang dia sudah tidak mau ngasih nafkah, malah cenderung morotin duitnya istri. Ya, kalau kasus ini contoh gini misalnya, naudzubillah ya. Saya punya jamaah, punya kakak. Kakaknya ini pebisnis, pengusaha, orangnya pintar cari duit. Sementara mantan suaminya sarjana hukum tapi pengangguran itu. Jadi pengacara, pengangguran banyak acara. Nah, sebenarnya nggak ada masalah asal dia mau ngerti aja. Yang menjadi masalah adalah kecenderungan suaminya ini saat itu adalah yaitu menggerogoti kekayaan istrinya, bahkan dalam tanda kutip ya nggak sehat dia dalam menggerogoti kekayaan istrinya. Andai kan dia mau menerima apa adanya dari istrinya, tidak berbuat bersikap lebih, barangkali istrinya nggak terlalu kesel juga. Cuman karena ini ada kecenderungan ngatur-ngatur, terus kemudian padahal itu uangnya uang istri, sementara suami tidak mau kerja dia. Bukan, kalau nggak mampu beda lagi loh ya. Ini bukan tidak mampu, tidak mau kerja, bahkan menggerogoti harta si istri. Maka kemudian karena dia udah nggak tahan, akhirnya dia gugat cerai itu suaminya saat itu, dan itu pun setelah digugat cerai dia nggak mau pergi dari rumah itu, padahal itu rumah istrinya itu masih begitu itu. Nah, jadi akhirnya karena dia si istri ini kehabisan akal, begitu habis masa iddahnya dia nikah lagi sama tentara. Jadi suami keduanya tentara untuk ngusir suami yang sebelumnya itu. Tapi kan katanya kalau saya dengar kalau misalnya hanya gara-gara nggak mampu aja, diajak ke suaminya karena pandemik ini jadi nggak kerja lagi dan kehidupannya juga akhirnya gimana? Bu, nggak mampu dengan nggak mau itu nggak mampu dengan nggak mau itu beda. Nggak mampu dengan nggak mau itu beda. Ini bukan nggak mampu, nggak mau. Dia nggak mau kerja, dia memang muales. Terus sebenarnya istrinya nggak ada masalah asal dia nggak neko-neko. Dia udah pemalas, terus kemudian dia mulai itu kayak ngelunjak gitu loh. Iya, dia kecenderungannya itu ingin menguasai harta istrinya. Kalau bahasa Jawanya itu ngerok duwe bojone. Ngerok itu apa ya? Ngerok itu kayak napa nggih ngerok? Morotin. Ya, morotin. Atau contoh yang lebih jelas ini deh. Ini kejadian di Kemang Pratama ini. Ini sebagian audiennya ada yang Kemang Pratama. Tapi saya nggak tahu. Tapi bukan Bu Ivon, bukan. Ini kejadian ya. Ini kisah nyata ini. Jadi ini kejadian pada
suaminya kenal baik dengan saya kenal baik dengan suaminya, karena beliau dulu, saya nggak sebut dulu apa ya, takutnya nanti orang tahu. Nah, beliau pokoknya dulu gitulah ya. Nah, saya pernah traktir makan sate oleh suaminya yang dulu ya, suaminya yang dulu, yang meninggal itu. Ya, traktir makan sate saat saya khutbah di Bukaka saat itu. Pokoknya beliau orang yang baik, Masya Allah. Beliau termasuk yang orang yang baik. Menurut saya, seperti yang saya ketahui. Alma maternya mirip dengan saya, cuman beliau sudah meninggal sekarang. Begitu beliau meninggal dunia, tanpa sepengetahuan anak-anaknya yang lain, istrinya beliau yang ditinggal mati ini, berarti ibunya ya, ibu dari anak-anaknya, ya. Jadi si bapak tadi udah meninggal. Ibunya ini diam-diam menikah tanpa sepengetahuan anak-anaknya gitu. Ya nggak tahu motifnya apa. Padahal orang kaya ini, karena bapaknya itu punya perusahaan gitu. Yang meninggal itu punya perusahaan. Otomatis ketika meninggal kan, ya mewariskan perusahaan itulah. Pokoknya kekayaan orang tuanya itu. Mantan suaminya, bukan mantan, kalau meninggal itu masih suaminya ya, mohon maaf. Nah, dia nikah lagi itu dengan seorang laki-laki yang tanpa seizin anak-anaknya. Sampai akhirnya anak-anaknya tahu. Nah, anak-anaknya tidak rela itu kenapa? Karena ada gelagat dari pihak laki-laki yang menikahi ibunya ini memanfaatkan kekayaan ibunya itu. Mulai dari suruh jual mobilnya, rumahnya, tanahnya, asetnya. Tapi nggak ada hasilnya. Kenapa? Karena ya ada indikator bahwa suami yang baru ini itu kecenderungannya morotin duit. Paham Rawatan nih? Paham? Nah, yang model-model seperti itu boleh juga cerai. Yang model-model seperti itu kan tidak sehat, seperti itu namanya. Nah, beda dengan orang yang tidak mampu dalam konteks pandemi tadi, seperti yang Bu Rita bilang, itu lain bab. Ya, itu lain bab. Kenapa? Karena bukan tidak mampu. Bukan tidak mau, maaf, tapi tidak mampu. Itu seperti itu. Ya. Makanya gini ya. Dalam Islam itu kalau orang mau menikah, sedari awal di sisi mana kelemahan dia, itu yang hubungannya dengan pernikahan sampaikan. Karena kalau tidak, itu dianggap menipu loh itu. Ya, dianggap menipu. Contoh misalnya, ada orang itu ketika masih khitbah, masih pacaran, masih tunangan itu, kalau datang itu mobilnya gonta-ganti itu. Ya, harusnya dia cerita dong kalau itu mobil rental gitu maksudnya. Tapi nggak pernah ngomong gitu. Begitu nikah baru ketahuan ternyata dia bukan mobilnya, ternyata dia sopir perusahaan rental, makanya mobilnya gonta-ganti. Nah, itu kalau kemudian kalau kenyataannya di pada perjalanannya terjadi hal seperti itu, kan akhirnya kan pada pihak perempuan merasa ketipu kan. Lagian ya kenapa juga orientasinya kok mobil kan gitu, kenapa kok nggak yang lainnya gitu, yang agama terutama lah. Itu seperti itu. Jadi singkat cerita mending sampaikan itu. Nah, jadi itu Bu, saya kira kalau untuk perempuannya. Jadi kalau solusinya dalam pandangan agama terkait dengan masalah ini harus bertemu Bu, harus mau bicara dua-duanya. Begitu dua-duanya mau bicara, silakan nanti disimpulkan. Mudah-mudahan sih bisa membaik. Tapi kalau tidak bisa membaik, ya sudah, pernikahan itu silakan mau dipertahankan dengan cara yang baik atau dilepas dengan cara yang baik. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Makasih Pak Ustaz. Sami-sami. Ada lagi yang lain? Monggo. Ustaz mau tanya. Silakan Bu. Sebelumnya mohon maaf saya baru join karena belum sampai. Katanya yang antar suami. Iya. Saya ada 2 pertanyaan, Ustaz. Yang pertama itu, apa yang dinamakan sabar? Kriteria sabar itu seperti apa? Terus, apabila kita dizolimi orang gitu ya, contohnya seperti misalnya kita digibah orang, atau kita digibah orang gitu, yang jelas-jelas kita tahu narasumbernya gitu ya, orangnya. Apa kita boleh nanya klarifikasi gitu loh, mengklarifikasi atau kita hanya diam gitu, apa itu disebut sabar gitu. Terus kalau kita
misalnya dizolimi orang, apa kita tidak boleh melawan? Melawan itu dalam tanda kutip, bukannya berantem ya, Ustaz. Maksudnya melawan itu memberikan perlawanan diri lah gitu loh. Atau hanya diam aja, atau bagaimana? Terus yang kedua, terhadap perlakuan kita terhadap orang tua. Sering saya mendengar bahwa kewajiban anak laki-laki itu bertanggung jawab terhadap orang tuanya. Sejauh mana tanggung jawab seorang anak laki-laki terhadap orang tuanya? Apakah beban orang tua itu ditanggung hanya oleh anak laki-laki saja, atau bagaimana? Itu aja, Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, pengertian sabar. Sabar itu intinya satu, kemampuan mengendalikan diri, itu sabar. Jadi orang yang bersabar adalah orang yang harus mampu mengendalikan diri. Bukan pengertian sabar itu kemudian tidak berbuat apa-apa, tapi berbuat tapi dalam keadaan semuanya terkendali. Emosinya, perasaannya, marahnya, sedihnya, nangisnya, semuanya serba terkendali. Maka tadi dicontohkan oleh Ibu misalnya, kalau ada orang yang mendolimi kita, dengan contoh menfitnah kita misalnya, apa sikap kita? Dalam Islam, sependek yang saya pahami Bu ya, orang kalau didolimi dia punya dua hak dalam Islam itu. Yang pertama hak membalas, yang kedua hak memaafkan. Saya ulang, yang pertama hak membalas, yang kedua hak memaafkan. Kalau Ibu memilih hak membalas, maka ini dirujuk kepada firman Allah diantaranya di surah An-Nisa ayat 48 itu. Ayat 148. Allah mengatakan, la yuhibbullahul jahra bisu'i minal qawli illa man dhulim wa kana Allahu sami'an alima. Allah tidak menyukai perkataan yang buruk yang diucapkan dengan terang-terangan kecuali dari orang yang dizalimi. Dan adalah Allah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Berarti kalau Ibu mau membalas, boleh sebagai orang yang terzalimi. Tapi dalam hal membalas, Bu, tidak boleh berlebihan. Kalau Ibu berlebihan, malah Ibu yang berdosa. Harus sama paling tidak atau kurang. Saya ambil contoh gini, misalnya ada orang yang ngatain Ibu, monyet lo. Ibu kalau mau balas harus sama, lo juga monyet, sama. Nah, iya, harus sama. Tidak boleh lebih. Kalau Ibu lebih, Ibu yang berdosa. Monyet lo mbahnya monyet. Nah, kelebihan itu, pakai mbahnya itu. Nah, berarti kita berdosa. Makanya, kalau Ibu mau membalas, takar betul balasan itu agar betul-betul pas atau kurang. Kalau lebih, malah Ibu yang berdosa nanti. Itu ya Bu ya, kalau mau membalas. Makanya letak sabar ketika membalas di situ, di ibarat tidak berlebihan itu. Jadi kalau kita mau membalas, dalam konteks sabar, itu membalasnya tidak berlebihan. Tapi kalau Ibu emosional, lepaskan semua kemarahan sampai tanpa tak terkendali, yang rugi Ibu sendiri nanti. Itu seperti itu. Kenapa? Karena Ibu telah berlebihan dalam membalas. Jadi orang yang bersabar itu Bu, membalas pun itu dengan cara yang elhan, dengan cara yang baik, dengan cara yang masih terkendali lah, istilahnya begitu, tidak berlebihan. Kita misalnya ada karyawan atau ada pembantu yang khianat kepada kita. Kita bilang sama dia, Bi atau Pak, Mas, mohon maaf ya, karena Anda telah melakukan kebohongan atau pengkhianatan, pencurian di perusahaan kami, peraturan di perusahaan kami, Anda kami pecat. Tapi kita tetap sabar, walaupun emosi sebenarnya, kita tahan. Kapan Pak, Bu dipecatnya? Sekarang ya. Dan itu. Tapi kita sampaikan apa adanya dengan cara seperti itu. Nah, jadi itu merupakan bagian yang diperkenankan. Nah, kalau Ibu sanggup ini, maka Ibu maafkan. Itu yang kedua. Kalau Ibu memaafkan, Ibu surplus. Tapi ini enak ngomongnya sih ya. Kadang prakteknya sulit pakai dal. Ya. Tapi kalau Ibu sanggup, Ibu surplus. Pertama, dengan memaafkan Ibu akan diampuni oleh Allah. Surah An-Nur, surah ke-24 ayat 22. Falyafu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Boya berlapang dada dan memaafkan. Tidak sukakah kalian diampuni oleh Allah dengan memaafkan itu? Itu yang pertama.
Nah, kemudian yang kedua, kalau ibu memaafkan, ibu akan mendapatkan pahala dari memaafkan itu. Jadi di samping ibu dapat pahala, ibu juga akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tanpa ibu sadari, ibu akan naik derajat. Ibu boleh percaya boleh tidak ya, orang-orang yang mendolimi kita, kalau kita sibuk memaafkan mereka, kalaupun kita membalas sekali-kali saja, tidak selalu kita balas, maka tanpa kita sadari kita surplus, sehingga nanti orang yang tadinya selevel dengan kita dalam permusuhan itu nggak lagi selevel dengan kita. Karena apa? Karena derajat kita dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau saran saya, kalau kita didolimi oleh seseorang, jangan sibuk membalas kalau bisa, kecuali terpaksa. Kalaupun terpaksa, itu pun harus terkendali supaya tidak berlebihan dalam kita membalasnya. Saya kira itu Bu terkait dengan terdolimi. Nah, mengenai maaf, kalau misalnya kita sudah memaafkan gitu ya, tapi kita nggak mau ketemu dia gitu dengan alasan kalau saya ketemu dia tuh saya khawatir ada emosi gitu, masih ada, bukan dendam ya, masa ada rasa emosi gitu. Lebih baik saya nggak ketemu. Nah, boleh nggak Ustaz kayak gitu? Seperti yang dilakukan Rasulullah kepada Wahsy ya. Wahsy. Ya, saya ulang ya. Ya, saya ulang. Ya. Menghindari seseorang bukan karena dasar permusuhan, tapi lebih kepada karena kita ingin menghindari kemungkinan buruk yang mungkin terjadi kalau kita ketemu. Itu namanya menghajar, dan itu diperkenankan dalam Islam. Ya, jadi kita menghindari seseorang bukan dalam konteks karena kita ingin bermusuhan, bukan, tapi lebih kepada karena kita menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang mungkin akan muncul kalau kita ketemu dengan dia. Maka menghindari itu adalah sesuatu hal yang diperkenankan. Tentu kalau kita ketemu, kita tetap harus baik. Kalau dia WA kita, tetap kita jawab misalnya. Ya, jadi intinya dalam konteks muamalahnya kita tetap baik. Hanya dalam konteks pribadi kita menghindari, bukan karena apa-apa, karena kita khawatir akan muncul hal-hal yang tidak diinginkan, yang itu merupakan bagian dari perbuatan dosa yang mungkin terjadi kalau kita ketemu. Itu tidak apa-apa, itu namanya menghajar seseorang. Diperkenankan, itu tidak ada masalah. Jadi bukan memutus lebih tepatnya, tapi agak menjaga jarak lah kalau bahasa kita. Saya kira itu. Nah, terus kemudian kalau mengenai ibu tadi ya. Jadi gini, ini rumus dasar ini. Kewajiban berbakti kepada kedua orang tua yang disebutkan dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi, itu tidak ada pengecualian bahwa yang wajib berbakti itu anak laki-laki kecuali yang perempuan. Nggak ada. Saya ulang ya, kewajiban berbakti kepada kedua orang tua, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis, itu tidak ada pengecualian. Jadi tidak ada ayat yang mengatakan kecuali anak perempuan. Kecuali anak perempuan tidak ada. Semua itu berarti mau anak laki maupun anak perempuan. Hanya untuk anak laki-laki lebih ditekankan. Saya ulang, hanya untuk anak laki-laki lebih ditekankan. Kenapa? Karena kalau istri, penekanannya kan pada suami. Sementara kalau anak laki-laki, itu penekanannya pada orang tua. Tapi ingat rumusnya, tidak boleh demi orang tua terus dolim kepada istri. Lebih salah lagi, demi istri durhaka pada orang tua, itu juga tidak boleh. Kalau bahasanya Nabi, jaga dua pintu surga itu, karena ibu itu pintu tengahnya surga, sementara istri pintu depannya surga. Jaga dua pintu itu. Makanya saya ulang sekali lagi, prinsip dasarnya perihal berbakti kepada kedua orang tua itu berlaku bagi anak laki-laki maupun anak perempuan. Hanya kepada anak laki-laki lebih ditekankan. Berarti tidak boleh dengan dalih, misalnya karena ibu anak perempuan, terus ibu mengatakan bukan kewajibanku berbakti pada orang tua, itu kewajiban kamu anak laki-laki. Itu salah besar. Yang benar adalah bagi anak perempuan juga ada kewajiban berbakti, hanya memang kepada suami dia lebih harus berbakti daripada kepada kedua orang tuanya. Kalau anak perempuan, kalau anak laki-laki kepada ibunya harus lebih berbakti daripada kepada
istrinya, hanya tadi catatannya tidak boleh demi ibu dia durhaka kepada dolim kepada istri, dan tidak boleh pula demi istri durhaka kepada kedua orang tuanya. Nah, istri juga gitu sama. Kepada suami dia memang harus lebih berbakti, tapi tidak boleh demi suami dia durhaka kepada ibunya. Tidak boleh, tetap demi suami durhaka kepada ibu itu dosa besar juga, sama. Nah, sebagaimana juga tidak boleh dan sebagaimana juga tidak boleh demi ibu atau demi orang tua terdurhaka kepada suami juga tidak boleh. Titik tengahnya di mana? Di pada suaminya. Ini yang banyak orang nggak sadar kadang, bahwa di antara kewajiban menantu adalah berbakti kepada mertuanya. Saya ulang, di antara kewajiban menantu adalah berbakti kepada mertuanya. Dan salah satu cara yang termudah untuk seorang menantu berbakti kepada mertuanya adalah dengan mengizinkan, memberikan keleluasaan, bahkan mendorong pasangannya untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Maka harusnya seorang suami yang punya istri itu, ya pasti suami punya istri ya, seorang suami itu hendaklah dia mendorong istrinya untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Karena seorang menantu dia akan paham bahwa dia wajib berbakti kepada mertuanya, dan cara termudah untuk berbakti pada mertua adalah mendorong istrinya untuk berbakti pada orang tuanya. Itu cara termudah. Saya kira itu Bu Ivon ya. Wallahu alam bisawab. Saya punya cerita miris itu. Ini lagi-lagi Bu Ivon, saya mohon maaf, ceritanya di Kemang Pratama lagi nih Bu Ivon. Masya Allah. Karena jemaahnya banyak sana ya Pak. Iya. Saya cerita aja ini. Tapi saya nggak sebut namanya. Jadi ini untuk pelajaran aja. Jadi gini Bu Ivon, di Kemang itu ada jamaah saya. Beliau, yang jamaah saya itu yang istrinya ya. Jadi beliau ini ngaji ke saya. Nah, suaminya ini anak laki-laki yang sangat berbakti pada ibunya. Seberang rumahnya si anak laki-laki ini saudari perempuannya. Seberang jalan kan, di Kemang gangnya kan nggak terlalu jauh lah, gang depan-depanan gitu Bu Ivon. Nah, jadi suaminya tinggal bersama dengan ibunya dan dia sangat berbakti pada ibunya. Di seberang jalannya, di seberang jalan rumah si laki-laki ini itu saudari perempuannya, anak kandung dari si ibu itu. Nah, si ibu ini sudah agak pikun. Kalau makan mesti disuapin, mesti pakai pampers. Pokoknya beliau ini sudah sepuh, sudah pakai pampers, sudah harus disuapin. Pokoknya makanan mesti dibantu lah. Nah, suatu saat ceritanya si ibu ini sendiri di rumah itu, entah karena pembantunya nggak datang atau gimana. Nah, sementara si jamaah saya ini bersama suaminya lagi di luar rumah, lagi belanja atau kemana. Masuk waktu zuhur, di mana si ibu ini waktunya makan, waktunya ganti pampers. Nah, si jamaah saya, iparnya ini nelpon ke saudari ipar perempuannya itu, yang seberang jalan itu rumahnya. Telepon, "Nek, Dek, kamu ke rumahku ya. Tolong mama itu sekarang waktunya ganti pampers. Mama itu waktunya nyuapin sekarang. Kamu ke rumah ya sebentar karena bibi lagi nggak ada itu bla bla bla." Nelpon adik iparnya itu. Apa jawaban adik iparnya? Kata adik iparnya, "Loh, itu kan kewajiban suamimu, bukan kewajibanku. Berbakti pada orang tua itu bukan kewajiban anak perempuan, kewajiban anak laki-laki. Cuman seberang jalan. Kakak iparnya hanya minta tolong ganti pampers. Bukan orang tuanya ngikut dia, bukan. Cuman tolong suapin ibumu sendiri suapin itu, yang dulu pernah nyuapin kamu itu." Apa jawaban anak perempuannya? "Aku anak perempuan, aku tidak wajib berbakti kepada ibuku. Suamimu, kakak laki-lakinya, itu yang wajib berbakti kepada ibu, bukan aku," kata dia. Ngomong gitu coba. Terus ibu ini karena kesel nanya ke saya, "Emang begitu yang diajarkan dalam Islam, Ustaz?" Gini aja deh, saya bilang, coba nanti tuntut ibu itu yang bilang katanya tidak ada kewajiban berbakti pada ibunya. Tunjukkan satu saja ayat atau hadis yang mengatakan bahwa kalau anak perempuan tidak wajib berbakti kepada kedua orang tuanya. Tunjuk satu saja hadis atau ayat di mana demi suami misalnya, kalau memang dia karena suaminya, lantas kemudian dia boleh durhaka kepada ibunya. Tunjukkan satu saja. Mana pembenaran dalil bahwa anak perempuan boleh durhaka pada ibunya demi suami?
Kalaupun memang ada, suaminya pasti songong itu. Kenapa? Karena suaminya wajib berbakti kepada mertuanya, saya bilang gitu. Itu yang kadang pemahaman yang tidak utuh dari sebagian orang tentang belajar agama ini. Dan itu terjadi Bu Ivon itu di Kemang Pratama itu. Saya nggak sebut Kemang Pratama mana ya, saya nggak sebut itu. Iya. Tapi Pak Ustadz, jadi tingkatannya anak laki-laki sama orang tua dulu atau istri dulu tingkatan? Kalau prinsip dasar dulu ya, ke orang tua dulu baru ke istri. Itu prinsip dasar. Prinsip dasarnya. Tapi dalam prakteknya itu harus sesuai dengan kema'rufan. Ma'ruf itu kebaikan terkait dengan ruang dan waktu. Contoh gini Bu, contoh gini. Ibu kita kasih 300.000. Istri kita kasih 3 juta misalnya. Itu udah benar. Kenapa? Karena ibu kebutuhannya nggak banyak. Apalagi anak-anaknya banyak yang ngasih misalnya. Maka kita ngasih ke ibu kita 300.000 itu udah benar. Nah, terus kemudian ke istri 3 juta benar. Kenapa? Karena istri kita kan ada yang banyak diurus. Misalnya keperluan untuk sekolah anak-anak, bayar itu dan seterusnya. Jadi prioritas itu tidak harus selalu diukur dengan angka. Ini lagi-lagi saya punya jamaah lagi ini. Alhamdulillah beliau lagi nggak gabung saya di IG nih karena jadi ada jamaah itu cerita sama saya. Ini bukan aib ya, tapi untuk pelajaran saja. Jadi beliau itu kalau suaminya misalnya akan membelikan beliau mobil misalnya, terus kemudian ibunya suami dengar itu ya, itu langsung ibunya bilang, aku beliin mobil dong gitu. Akhirnya ibunya beliin dulu, istrinya enggak gitu. Terus pernah suatu saat si istrinya itu dengar suaminya mau beliin ruko buat istrinya gitu. Terus apa yang terjadi kemudian? Ibunya si suami bilang beliin aku ruko dong gitu. Akhirnya istrinya nggak jadi beliin ruko buat ibunya semua. Ini konteks konsultasinya ya. Ini biar ada ilmunya. Nah, beliau nanya ke saya, itu sebenarnya gimana sih Ustadz sikap suami saya yang betul? Apa begitu? Sehingga kemudian kami suaminya nggak dapat apa-apa kemudian. Bang ada kayak orang Assalamualaikum tadi Bang? Nggak tahu deh. Sebentar. Ada orang Assalamualaikum. Baik, saya teruskan lagi ya. Jadi singkat kata, singkat cerita, apa tukang paket? Baik, ada ngantor paket. Jadi singkat kata, singkat cerita bahwa ketika seseorang itu misalnya berhadapan dengan kondisi seperti saya tadi ngomong apa Bu ya? Memberikan mobil, iya, maaf ya, salah Bu, lagi blank, ada tukang paket. Pergi apa saya Bang? Hah? Oh, sama saya aja. Terus orangnya minta foto sama saya aja. Enggak pakai aplikasi ini. Ya wes. Saiful, tapi bukan kita puji kan yang Insya Allah sama aku siapa yang menzalimi? OTW di Amanillah ya, Bogor. Oh, di jalan. Ya. Barusan baru pulang. Tukang ojeknya minta foto. Oh, alah. Iya, kasih foto postcard aja, Bang. Sebagai bukti laporan. Ya. Nah, baik, saya teruskan lagi ya. Jadi singkat kata, singkat cerita, akhirnya gimana sih Ustaz sebenarnya betul itu suami saya itu betul apa enggak seperti itu? Saya bilang gini, suami ibu betul ya, tapi salah saya bilang gitu. Loh, kok bisa gitu Ustaz? Ya, betulnya gini. Bener sih, dia berbakti sama ibunya, terus kemudian dibelikanlah ibunya itu ruko, mobil, itu betul sih, nggak salah memang saya bilang gitu. Cuman salahnya betul, tapi salahnya ini saya bilang gitu. Dia lupa kalau ruko itu buat ibunya dan atas nama ibunya, terus nanti mobil itu juga atas nama ibunya buat ibunya. Kalau nanti ibunya meninggal dunia, maka ruko, mobil itu menjadi hak waris saudara-saudaranya. Paham nggak? Begitu ibunya meninggal dunia, maka siapa yang menguasai harta itu? Ahli warisnya. Ahli warisnya berarti siapa? Ya semua anak-anaknya kan? Semua anak-anaknya akhirnya kan? Iya.
Akhirnya tidak hanya dia yang dapat, sampai semua anak dapat, termasuk bagian mobil dan ruko itu, karena itu milik ibunya. Terus solusinya gimana Ustaz? Solusinya saya bilang gitu, gini, kalau memang suami mau belikan, beli saja ruko dan bilang sama ibunya, Ma, ini saya sudah beli ruko, silakan mama pakai sepuasnya. Berarti status ruko itu masih milik suaminya kan? Jadi andai kan suatu saat mamanya meninggal dunia, ya ruko itu kembali pada dia, karena memang itu milik dia seutuhnya. Mobil, belikan aja mobil, Ma, ini sudah aku belikan mobil, silakan mama pakai sepuas-puasnya, masalah pajak semuanya aku mengatas sama dia kan. Jadi sudah mamanya suruh pakai sepuas-puasnya mobil itu. Adapun sesaat nanti mamanya meninggal dunia, mobil itu gak kemana-mana, larinya ke dia. Itu seperti itu. Nah, jadi saya bilang kepada suami ibu, tidak apa-apa turuti maunya ibunya itu kalau ada duitnya. Nah terus kemudian yang pasti ya tadi, jangan diberikan sebagai hak milik kepada ibunda, tapi jadikan semacam hak pakai sepuasnya. Jadi hak pakai sepuasnya. Itu saya bilang gitu, itu solusinya. Nah, kalau di dalam fikih sunnah Sayyid Sabiq itu, Bu, di fikih sunnah Sayyid Sabiq itu tidak termasuk durhaka kepada kedua orang tua. Kalau orang tua terindikasi menuntut anaknya berdasar pada kejahilannya. Jadi orang tua itu kan tidak maksum ya, nggak kayak Nabi dan Rasul yang maksum. Jadi kemauannya itu ada kalanya bisa kita iyakan, ada kalanya boleh tidak kita iyakan. Dan itu tidak termasuk durhaka kalau itu ada indikator bahwa orang tua itu bertindak atas dasar kejahilan. Ini contoh. Saya lagi-lagi orang Kemang Pratama ini. Insya Allah. Ya Allah. Contohnya orang Kemang Pratama lagi nih. Nah, Bapak saya ceritakan aja. Ini untuk pelajaran sih, insya Allah bukan aib. Jadi ada pelajaran. Jadi gini. Jadi ada orang yang jadi gini. Bapak ibunya meninggal cerai. Jadi bapak ibunya cerai ceritanya. Nah, ketika bapaknya masih menduda itu, si anak ini rajin datang ke bapaknya, suaminya jamaah saya ini. Saya datang ke rumah orang tuanya. Saat itu ya, tahun 2016-an, bukan 2016, 2010-an lah kira-kira, saya lupa, mohon maaf, sekitar 2010-an lah pokoknya. Itu kalau datang ke situ, anaknya ngasih uang 3 juta. Satu anak itu 3 juta. Udah Pak, saya pamit dulu, pulang dulu, ya sudah. Makasih ya nak ya gitu. Nah, suatu saat si ayah ini nikah lagi, karena sudah menduda sekian lama, menikah lagi. Begitu menikah, si anak masih tetap datang ke ayahnya, memberikan angka yang nggak jauh dari itulah, 3 juta atau berapa saat itu. Kali ini si ayah tidak berterima kasih. Dia terima uang 3 juta dari anaknya itu, dia masuk ke dalam kamar, terus keluar lagi, kurang. Oke, ditambah, tidak ada masalah. Terus ke situ lagi sama, dikasih seangka yang biasanya. Terus kemudian dia bilang, dia masuk ke kamar istrinya tentunya, dia bilang keluar lagi, kurang katanya. Kasih lagi. Oke, tidak ada masalah. Lama-lama saat itu ya, sekitar masih awal-awal rame-ramenya BlackBerry itu, dia minta belum smartphone yang masih BlackBerry. Itu dia minta BlackBerry. Terus laptop kan juga masih barang agak langka lah, di bawah 2010 ke bawah itu lah kejadiannya itu. Itu kan masih agak-agak harga mahal lah, mewah lah ya, laptop itu. Dia minta laptop. Kata anaknya gini, saya curiga Ustadz, jangan-jangan ini bukan atas maunya ayah saya, tapi atas maunya istrinya yang sekarang. Ya, jadi tuntutannya mulai aneh-aneh gitu. Ini bagaimana Ustadz ya kalau seperti ini? Maka saya jawab, untuk yang biasa Anda berikan kepada beliau sebagai bentuk nafkah buat beliau, itu tetapkan, saya bilang. Tapi untuk permintaan yang aneh-aneh itu, sependek yang saya pahami dalam fikih sunnah Sayyid Sabiq, Anda tidak wajib memenuhinya. Jadi untuk permintaan yang aneh-aneh itu tidak wajib memenuhi kita. Kenapa? Karena kadang orang tua itu tadi minta atas dasar kejahilannya, atau dijahili oleh orang lain, dibodohi oleh orang lain, bisa saja seperti itu. Nah itu kalau dalam fikih sunnah Sayyid Sabiq. Selanjutnya ada kejadian lagi, kalau ini bukan Kemang Pratama ini kejadian di Perumnas 1 ini. Ya di Kayu Ringin ini, di perumahan kejaksaan itu. Jadi ada jamaah saya di situ, dia cerita sama saya. Jadi ibunya sudah meninggal ya, semoga Allah rahmati beliau, amin insyaallah. Saat itu ibunya masih hidup. Nah ibunya ini sering memanfaatkan jamaah saya ini gini.
Jadi kalau adiknya butuh motor baru gitu ya, dia bilang ke ibunya, "Ma, bilang dong sama kakak supaya beliin motor buat aku." Akhirnya ibunya ngomong, "Wan, beliin tuh adik kamu motor, kalau enggak kamu durhaka sama mama loh." Diancam. Terus adiknya mau upgrade HP baru, ngomong sama mamanya, "Ma, bilang dong sama kakak beliin aku HP baru." "Wan, beliin tuh adik kamu HP baru, kalau enggak kamu durhaka loh sama mama," katanya. "Saya bingung Ustadz," katanya. "Sebenarnya Ustadz, kalau adik saya itu minta untuk sekolah, untuk dia sakit, untuk kebutuhan dia yang pokok lah, saya kasih Ustadz, saya kasih," kata dia. "Cuman ini masa upgrade HP baru saya, upgrade motor baru saya," katanya. "Kalau untuk pendidikan, untuk sakit, untuk kebutuhan adik saya sehari-hari, oke lah saya kasih Ustadz. Masa upgrade HP saya, terus laptop motor baru saya," katanya. "Kan ada ancamannya lagi Ustadz, kalau saya nggak ngasih katanya saya durhaka sama mama, padahal saya itu udah berusaha berbakti." Akhirnya saya bilang sama beliau tadi itu, "Ya sudah Pak, gini, pada kewajiban Bapak pada orang tua terkait dengan nafkah penuhi," saya bilang. Nah, ada tuntutan dari orang tua yang aneh-aneh itu, apalagi ada indikasi atas tekanan adiknya tadi itu Bapak tidak harus memenuhi itu, dan insya Allah Bapak tidak termasuk orang yang durhaka. Kenapa? Kan saya ulang tadi di fikih sunat saya sabik itu ada pernyataan dari beliau yang mengatakan, andaikan orang tua meminta atas dasar kejahilannya, maka orang tua tidak wajib dituruti kemauannya. Ya, saya kira itu ya, ibu-ibu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz tambahin. Iya. Kalau adik perempuan gimana Pak Ustaz ke anak laki-lakinya? Rumus dasar dulu. Kakaknya. Ya, rumus dasar dulu. Kalau adik perempuan kita belum punya suami, memang itu tanggung jawab, diantaranya tanggung jawab adik atau kakak laki-lakinya. Kalau adik atau kakak laki-lakinya ada 2 atau lebih, tanggung jawab bersama, tidak hanya satu kakak atau adik laki-laki. Itu seperti itu. Itu selama dia masih belum punya suami. Itu pun kalau dia nggak mampu secara ekonomi. Kalau secara ekonomi dia mampu, tentu kita tidak ada kewajiban memberikan nafkah, tapi hanya semacam tabarruk, ngasih perhatian saja. Nah, begitu dia punya suami, tanggung jawab utama di suami, bukan di saudara laki-laki. Nah, jadi tanggung jawab utama di mana? Di suami, bukan di saudara laki-laki. Maka, mohon maaf nih, kalau ada saudari perempuan berkecukupan, masih minta saja ke saudara laki-laki, itu nggak benar. Kenapa? Karena dia masih sudah berkecukupan, kecuali dia kekurangan. Apalagi dia punya suami. Nggak benar itu nuntut saudara laki-lakinya. Kenapa? Karena yang paling bertanggung jawab terhadap istri itu suaminya, bukan saudara laki-lakinya. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak Ustaz. Yeah. Yang saya dengar itu bukan bakti ya Ustaz. Maksudnya gini, orang tua itu tanggung jawab yang berbakti sama orang tua itu adalah anak laki-laki. Bukan, saya dengarnya gini, yang bertanggung jawab terhadap terhadap orang tua itu adalah anak laki-laki. Jadi saya cuma sering dengar itu gini, oh kalau ayah ibu itu adalah tanggung jawab anak laki-laki gitu. Saya mau tanya sekarang, berbakti pada orang tua itu kewajiban tidak? Kewajiban. Berarti kalau tidak dilaksanakan dituntut tanggung jawab tidak? Iya. Ya, itu berlaku bagi anak laki dan perempuan. Terlebih anak laki-laki. Itu penekanannya, Bu. Apa penekanan tanggung jawab orang tua terhadap anak laki-laki terhadap orang tua itu sebatas materi, Ustaz? Oh, tidak. Tidak hanya sebatas materi. Termasuk juga menjaga kehormatan orang tua, keamanannya, termasuk berusaha menjaga agamanya agar beliau husnul khotimah misalnya. Itu bagian dari upaya. Ya tentu anak tidak harus berhasil, Bu ya. Paling tidak berusaha lah. Berusaha memperhatikan ya bersekolah kalau orang tuanya ahli ibadah. Berarti bebannya anak berkurang kan. Tinggal bagaimana membantu proses orang tua agar menjadi lebih baik lagi kepada sesamanya misalnya dan seterusnya. Ya, tanggung jawab itu intinya anak itu mengupayakan, Bu. Tentu dalam batas-batas semampu yang dimampu oleh anak itu. Kan kadang begini, ini repotnya kalau kita sama orang tua atau sama saudara juga ya. Beda dengan kalau anak, karena ada batas-batasan di mana kita itu kadang khawatir kalau kita berlebihan itu durhaka toh. Disitulah kadang anak itu agak tersekat kalau mau ngomong apa itu agak tersekat gitu kadang. Nah kalau kepada saudara atau saudari kadang khawatir putus silaturahim misalnya. Ya kadang ada agak tersekat, tapi sudah yang penting kita berusaha itulah. Paling kan kalau sering saya bilang itu
orang boleh capek menasihati, tapi jangan pernah capek mendoakan. Paling nggak doakan teruslah orang tua itu, saudara-saudari itu semua kita doakan. Saya kira itu Bu, Allah alam. Kalau ada pernyataan bahwa memberi nafkah keluarga itu suami yang tidak bekerja itu tetap berkewajiban menafkahi keluarganya, tetapi dia tidak bertanggung jawab untuk menafkahi orang tuanya. Itu benar, Ustaz? Jadi gini. Di fikih Sunnah Said Sabik, di bab tentang nafkah itu ada pembahasan begini. Apabila seorang anak dia kaya sementara orang tuanya tidak mampu, maka anak wajib menafkahi orang tuanya. Kalau ada orang tua mampu sementara anaknya miskin, maka orang tua wajib menafkahi anaknya, walaupun udah nikah anaknya. Lalu bagaimana kalau sama-sama mampu? Kita bicara sama-sama dulu. Orang tua mampu, anak mampu, sama-sama mampu. Maka anak tidak ada kewajiban menafkahi orang tua. Akan tetapi anak patut memberikan hadiah pada orang tua. Jadi kasih perhatian. Tidak wajib memberikan nafkah, tapi harus kasih perhatian sama orang tua. Kenapa? Karena orang tua mampu. Sementara anak juga mampu, sama-sama mampu ceritanya. Nah, bagaimana kalau sama-sama tidak mampu? Kembali pada rumus kewajiban, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak bebani seseorang di luar kemampuannya. Maka kalau kita merujuk pada surah At-Tolaq ayat 7 itu, liyunfiq du sa'atin min sa'atih wa man qaddara 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah la yukallifullahu illa ma ataha. Hendaklah memberikan nafkah seseorang yang memiliki kelapangan rezeki itu berdasar pada kelapangannya. Kalau lapang ya kita kasih secara lapang. Tapi siapapun yang disempitkan rezekinya oleh Allah, maka hendaklah dia tetap memberikan nafkah berdasar pada apa yang Allah berikan kepadanya, karena Allah tidak bebani seseorang kecuali berdasar pada apa yang Allah berikan kepadanya. Dan Allah akan jadikan setelahnya kemudahan. Setelah kesulitan itu kemudahan. Nah, jadi spiritnya gini, Bu. Seorang anak yang tidak mampu sekalipun kalau bisa, kalau orang tuanya tidak mampu loh ya, itu hendaklah dia tetap punya spirit menafkahi orang tuanya, tapi tentu semampu yang dia tidak mampu itu. Jadi kalau ya namanya juga uangnya nggak banyak, ya kita ngasihnya mungkin kurang, bahkan kurang banget uang yang nggak banyak, karena dia juga harus menafkahi orang tuanya. Semangat menafkahi orang tua, semangat menafkahi keluarganya walaupun kurang karena memang uangnya kurang. Itu janji Allah di surah At-Tolaq ayat 7. Setelah kesulitan itu Allah akan jadikan kemudahan-kemudahan. Jadi sebisa mungkin anak itu kalau orang tuanya betul-betul tidak mampu loh ya, tetap milikilah semangat menafkahi orang tua. Tapi kalau orang tuanya mampu, anaknya nggak mampu, justru orang tua wajib menafkahi anak justru. Kalau dipikir Sunnah Said Sabik itu gitu. Saya kira itu Bu, wallahu a'lam bishawab. Terus kalau menghadapi orang tua yang sering berkata kasar, berlaku kasar gitu, Ustaz, yang kadang menyakiti perasaan kita gitu. Nah, kadang-kadang kita merasa tersinggung gitu ya. Nah, pada saat kita tersinggung gitu, kita nggak mengunjungi orang tua, tapi tetap memberikan perhatian, memberikan mungkin makanan apa segala macam gitu ya, Ustaz. Tapi kita nggak mau ketemu dulu karena khawatir perasaan yang rasa sakit itu jadi membuat kita nggak enak gitu perlakuannya terhadap orang tua. Nah, itu termasuk dari anak durhaka atau perbuatan kita yang tidak sabar nggak sih, Ustaz? Insya Allah sih tidak, karena kita masih tetap berbuat baik pada orang tua. Hanya kalau saran saya, kalau babnya orang tua terkait dengan bakti kita kepada beliau, nggak usah ngelihat reaksi beliau. Saran saya lihat Allahnya aja lah. Karena kadang, saya mohon maaf ya, di antara ujian anak yang berbakti adalah baktinya nggak dianggap oleh orang tua. Itu ujian itu. Jadi antara ujian bagi anak yang berbakti terkadang adalah baktinya tidak dianggap oleh orang tuanya. Bahkan kadang direaksi dengan cara yang tidak baik. Sementara anak yang lain yang tidak atau kurang berbakti malah disayang-sayang kadang. Itu di antara ujian kehidupan. Saran saya nggak usah lihat sikap orang tua kita, lihat pada balasan dari Allah saja. Ketika kita berbakti pada orang tua, fokus pada ini perintah Allah. Saya tidak berharap balasan dari orang tua, saya berharap balasan dari Allah saja. Udah orang tua mau ngapain terserah, yang penting saya sama Allah aja lah. Itu seperti itu. Itu kalau sanggup seperti itu. Tapi dari contoh yang Ibu Ivon bilang tadi itu insya Allah masih berbakti hitungannya.
bukan karena kita tidak mau berbakti, tapi untuk menghindari hal yang tidak diinginkan dari ucapan buruk orang tua. Akan tetapi saya ulang, kalau kita sanggup, sudah bismillah datang saja. Abaikan ucapan orang tua yang tidak baik itu, fokus pada penilaian Allah, jangan pada reaksi orang tua. Mau orang tua reaksinya bagaimana terserah. Urusan saya dalam berbakti ini dengan Allah, bukan dengan orang tua saya. Saya kira itu, kalau sanggup ya. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz nambahin, adakah hadis atau ayat yang menyatakan orang tua tuh, kan dibilang anak nih zolim gitu, durhaka, anak durhaka sama orang tua. Adakah ayat atau hadis yang menyatakan bahwa orang tua durhaka terhadap anak, ada ya Ustaz? Itu perkataan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Oh. Iya, perkataan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika ada orang tua yang tidak memenuhi hak-hak anaknya. Beliau marah pada orang tua itu dan mengatakan, kamu telah mendurhakai anakmu sebelum anakmu mendurhakaimu. Nah, itu kata beliau. Ya. Itu istilah dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Berlaku anak yang belum berumah tangga ya, Ustaz? Oke gitu. Kenapa? Berlaku untuk anak yang belum berumah tangga gitu ya, Ustaz? Termasuk juga di antaranya. Dan orang tua. Ya, termasuk juga di dalam. Ada lagi mungkin, silakan. Ada lagi ibu-ibu? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi waalaikumsalam. wabarakatuh. Pak Ustaz mau tanya. Jadi nggak berhubungan sama tadi ya, beda tema. Jadi gini Ustaz, ada orang meninggal. Terus udah berapa 2 hari itu seperti sakaratul maut tapi nggak meninggal. Jadi ada orang yang bilang itu mungkin ada sesuatu yang dia masih ganjel gitu loh. Tadi itu anaknya membisikkan, udah mah tenang aja, nanti yang ini ada belum nikah anaknya, saya yang urus. Setelah diucapkan itu baru meninggal. Apakah seperti itu? Apa belum umurnya? Apa memang ada yang dianggap ganjalan itu dalam kematian itu Ustaz? Apa benar seperti itu? Baik. Bukan Ustaz itu aja. Iya, baik. Secara umum dulu ya, ajal itu urusannya dengan Allah. Jadi bukan urusan dengan ganjil atau tidak mengganjilnya orang yang akan meninggal. Jadi kalaupun yang bersangkutan belum kunjung meninggal, bukan karena ganjalan itu, bukan. Karena memang belum ajalnya. Belum ajalnya. Kalau udah ajalnya, meninggal juga pada akhirnya. Nah, terus pertanyaannya, kenapa begitu dibisikin, beliau meninggal dunia? Berarti ajalnya pada saat itu. Makanya Allah bilang kan, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hidup dan mati itu dibuat oleh Allah untuk menguji kita. Siapa yang paling baik amal perbuatannya. Malah kan ada orang yang bilang, ini bapak tidak mati-mati, jangan-jangan punya pegangan ilmu ini. Panggil dukun tertentu, dibacakan mantra tertentu terus mati. Akhirnya kita teruji di situ, apakah kita akan tetap percaya bahwa ajal itu dalam genggaman Allah, atau kita meyakini bahwa malaikat Israel kalah dengan jin yang nungguin dia. Dan mendatangkan dukun aja udah bermasalah secara itikad kan. Makanya saya ulang sekali lagi, kita jangan terkecoh dengan semua itu. Kalau ada orang belum wafat, bukan soal dia punya ilmu rawa rontek, bukan bahwa dia punya ilmu kesaktian tertentu atau ganjil, bukan, memang belum ajalnya. Belum ajalnya. Bahwa kemudian ada saat-saat tertentu di mana begitu dipukul pakai daun kelor tahu-tahu dia mati, begitu kemudian dibisikin dia mati, memang ajalnya bersamaan dengan itu gitu. Ya, jadi dalam etikot dasar kita adalah beliau belum mati bukan karena susuk, bukan karena ilmu kesaktian tertentu, bukan, karena ajalnya belum datang. Kalau udah ajalnya, ya meninggal, namanya juga ajalnya. Saya kira itu, Bu. Wallahu a'lam bishawab. Sami-sami. Ada yang lain? Bu-ibu, mbak-mbak? Umi? Mbak Ansi? Uni? Mbak Endah? Mbak Meli? Monggo Mbak Mel. Umi ada nggak lagi Umi? Ada Mbak Rita. Boleh. Gini Pak Ustadz, kan tadi seorang suami itu kan memang harus menekankan berbakti lebih kepada ibunya. Urutannya kan ibu dulu baru istri. Nah, pertanyaan saya, kalau misalnya ada kejadian seperti ibunya itu sudah janda, dia mempunyai
mempunyai rumah banyak. Dia kepingin anaknya ini anaknya di luar kota, untuk pulang mendekati ibunya, dikasih rumah itu